Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Satria dengan NIM A112022145565. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan aplikasi penjualan yang telah saya buat. Saya akan pertama menjelaskan tentang interface-nya atau aplikasinya sendiri yang menggunakan Java Frame. Lalu setelah itu saya akan menjelaskan tentang codingan atau backend daripada aplikasi saya. Langsung saja. Di sini saya menggunakan Apache NetBeans IDE 22 untuk menjalankannya. Pertama saya klik penjualan, lalu saya klik run. Nah, ini adalah tampilan dari menu login aplikasi penjualan. Di sini ada username dan juga password. Untuk login ada dua tipe role, yakni admin dan juga user. Dimana admin mempunyai hak atau kewenangan yang lebih daripada user biasa. Di sini saya sudah mengset atau menambahkan username saya atau nama saya sendiri Bagas dan password 123 untuk menjadi super admin dan user untuk user biasa. Nah, pertama di sini saya akan memasukkan username saya sebagai Bagas dan password 123. Ini adalah tampilan mentung super admin. Di sini kita bisa mengakses data master dan juga transaksi. Dimana pertama saya akan mencoba untuk data barang. Di sini belum ada barang sama sekali. Mari saya tambahkan. Contoh di sini saya akan menambahkan barang dengan kode barang. Tambah dulu. Pertama saya akan menambahkan kode barang dengan pagar 1 dan nama barang contohnya jambu. Harga beli Rp1.000, harga jualnya Rp1.500. Di sini saya men-set stok 10, stok minimalnya 5. Simpan, maka data akan tersimpan di sini. Kita bisa mendapatkan data lain. Tambah. Nama barangnya mangga. Harga belinya contoh 2.000. Harga jualnya 2.500. Stoknya ada 20. Stok minimal harus ada 7. Sini kita bisa simpan. Nah, itu adalah salah satu contoh fitur menambah barang di menu data barang. Di sini saya akan mencoba fitur lain seperti fitur mengupdate dan fitur menghapus. Dimana fitur mengupdate adalah mengupdate isi konten daripada data tersebut. Contohnya jambu kita bisa mengubah jadi yang harganya tadi 1.000, karena ada lonjakan harga kita bisa mengupdate harganya menjadi 2.000 misalnya, dan harga jualnya menjadi 3.000, dan juga sebaliknya untuk mangga juga bisa. Nah, kita akan coba untuk koreksi. Untuk jambu kita bisa membuat harga belinya yang tadinya 1.500, contohnya karena ada kenaikan pasar harga jambu kita input 1.700, maka harga jual pun ikut naik. Kita contohkan menjadi Rp3.000. Nah, yang tadinya kita stok sedikit, kita akan tambahin stok menjadi 20. Dan stok minimalnya harus ada 10. Yang tadinya harganya segini 1.000, harga belinya dan harga jualnya 1.500, stoknya 20 dan stok minimalnya 5, sekarang akan dirubah menjadi harganya 1.700, harga jualnya 3.000. Itu adalah salah satu fitur koreksi dari data barang atau menu data barang yang telah saya buat. Nah, di sini ada fitur lagi bernama fitur hapus. Di mana fitur hapus ini akan menghapus data yang telah kita masukkan atau
jika ada daftar data, kita bisa menghapus data tersebut dengan fitur hapus ini. Contohnya di sini saya akan menghapus mangga karena toko saya misalkan tidak menjual mangga lagi, maka saya akan menghapus tentunya data mangga agar tidak ada di interface atau aplikasi saya. Kita klik hapus, maka sudah hilang data mangga tersebut. Selanjutnya kita akan keluar, kita akan mencoba data konsumen. Di sini data konsumen sama seperti data barang, di mana kita tidak memasukkan data barang atau buah ke dalam menu, ke dalam database, tapi kita memasukkan data konsumen atau pembeli dari toko kita. Contohnya di sini ada kode konsumen, kita dengan masukkan dengan tanda pentung ya, misalkan kodenya konsumen pertama, jangan pentung, kita pakai dan untuk kodenya. Nama konsumennya kita pakai Jarwo dan alamatnya kita pakai di sini Mustokoweni, kotanya Semarang, kode posnya contoh 6577, nomor teleponnya kita input ngasal aja, emailnya juga contoh jarwo@mail.com. Nah, di sini kita sudah menambahkan salah satu atau menambahkan satu data konsumen ke dalam database, nama Jarwo, alamat dan sebagainya. Kita bisa menambahkan data baru lagi dengan nama kode konsumen, misalkan kode konsumennya 2. Kita namain konsumen kita Koyim ya. Alamatnya kita masukkan Pranggen, kotanya Semarang, kode posnya 8978. Untuk nomor telepon kita ngasal aja, emailnya koyim@gmail.com. Kita simpan. Nah, sudah ada datanya di sini. Cek. Data sudah ada. Sekarang kita akan mencoba untuk mengedit atau mengkoreksi dari salah satu data. Seperti tadi ya, kita coba untuk Jarwo kita koreksi karena ternyata dia namanya bukan Jarwo doang, tetapi Jarwo Maulana, dan alamatnya dia tidak di Mustokoweni tetapi di dekat Tembalang. Nah, yang tadinya alamat namanya Jarwo dan alamatnya Mustokoweni, kita sekarang bisa mengganti menjadi Jarwo Maulana dan alamatnya sekarang Tembalang. Itu adalah salah satu fungsi koreksi atau fungsi update data. Sekarang kita akan mencoba fitur hapus barang, dimana fitur hapus barang ini adalah fitur untuk menghapus bukan fitur hapus barang, tapi fitur hapus, dimana fitur hapus ini akan menghapus data konsumen yang sudah kita masukkan. Semisalnya ternyata Koyim ini sudah tidak menjadi konsumen kita, dia pergi ke toko lain untuk membeli barang-barang kita atau buah yang kita jual. Nah, tentunya kita akan hapus. Misalkan ini member, ternyata dia sudah tidak member kita bisa hapus Koyim. Nah, itulah datanya sudah hilang, dan itulah fitur dari hapus di data konsumen. Kita bisa keluar untuk mencoba menu transaksi, atau kita akan coba mengakses menu transaksi, dimana di dalam menu transaksi ini kita bisa menambahkan transaksi, atau kita bisa melakukan cek nota, cetak nota, dan lain-lain. Pertama kita klik tambah,
Sini kita pilih konsumennya yang membeli. Contohnya Pak Jarwo. Pak Jarwo ini membeli, Pak Jarwo ini contohnya membeli jambu dengan harga 1.700. Nah, contohnya di sini Pak Jarwo membeli 5 buah jambu. Klik enter, maka muncul harga untuk jambu yang telah dibeli Pak Jarwo sebanyak 5 buah. Kita pilih barang di sini, kan? Nah, di sini total yang harus Pak Jarwo bayar ternyata adalah 8.500 untuk 5 buah jambu. Di sini ternyata Pak Jarwo mempunyai uang 10.000. Nah, kita masukkan, karena total bayarnya 8.500, kita coba masukkan uang Pak Jarwo 10.000. Nah, kita coba lihat kembalinya berapa. Ternyata kembalinya 1.500. Pak Jarwo membayar 10.000 dengan harga jambu yakni 8.500, uangnya ternyata sisa 1.500. Nah, di sini kita akan mencoba mencetak nota atau pembelian yang telah dilakukan Pak Jarwo. Kita coba cetak. Nah, di sini sudah tercetak notanya. Nah, nota penjualan tanggal sekian, dan juga ini adalah detail daripada nota yang telah Pak Jarwo buat. Penjualan yang telah Pak Jarwo lakukan. Di sini adalah notanya. Nah, kita bisa klik simpan. Data berhasil disimpan. Oke, lalu kita coba klik keluar. Itu adalah tadi dari menu transaksi. Sekarang kita akan mencoba login sebagai user biasa, bukan sebagai admin, dimana admin punya akses tadi menambahkan data konsumen dan juga menambahkan data barang. Sekarang kita akan mencoba untuk login sebagai user saja. Coba. Nah, dimana di sini terlihat bahwa user tidak bisa mengakses data master atau menambahkan data konsumen atau data barang. User itu tidak bisa. Yang user bisa hanyalah melakukan transaksi saja di sini. Oke, itu saja presentasi dari interface atau aplikasi yang telah saya buat. Di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang codingan atau sedikit menjelaskan tentang backend atau codingan daripada aplikasi penjualan yang telah saya buat. Saya pause. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang backend atau daripada codingan yang telah saya buat atau codingan dari aplikasi ini yang berbasis Java. Pertama, saya akan menjelaskan tentunya di form loginnya atau tampilan awal daripada login aplikasi. Di sini ada field untuk input username, password, dan login yang tentunya nanti akan dicek apakah username tersebut termasuk role-nya admin atau user. Sini kita bisa lihat source code-nya. Ini adalah library. Kita coba scroll ke bawah. Nah, di sini ada codingan tersebut melakukan koneksi terhadap MySQL atau database-nya. Dan di sini melakukan checking apakah username dan passwordnya ini benar atau salah. Jika benar, maka akan dilanjutkan ke form menu. Jika salah, maka akan muncul pop-up username atau password tidak cocok. Nah, di sini banyak sekali. Nah, di sini untuk running form loginnya. Di sini kita melakukan query MySQL, di mana untuk mengambil dari database. Setelah kita input di sini,
Username dan password akan disamakan dengan yang ada di database, dimana yang ada di database ada banyak, ada user, konsumen, jual, dijual. Nah, di sini kita akan berfokus pada user, dimana di user ini ada dua, ya, nama saya sendiri sebagai role admin dan user sebagai role-nya user. Nah, nanti codingan ini akan mencocokkan dengan apa yang ada di sini. Jika benar, maka akan lanjut ke form menu. Di sini kita bisa lihat, jika benar akan lanjut ke form menu. Selanjutnya kita akan ke codingan form menu, dimana di codingan form menu tentunya ada pilihan seperti untuk menu barang, menu konsumen, menu transaksi yang akan tampil seperti ini. Nah, di sini ya, ketika klik kita data master, ada data barang, data konsumen, itu dari sini. Selanjutnya, sebentar, ini adalah koneksi MySQL seperti biasa. Selanjutnya kita akan masuk ke menu form barang, dimana yang tadi untuk menambahkan barang, menghapus barang, dan juga mengkoreksi barang kita tadi lakukan. Tadi saya lakukan. Pertama di sini adalah menginisialisasi atau bisa dibilang mendefinisikan sebuah variabel. Kita pertama melakukan connection sebagai con, ya, untuk melakukan koneksi nantinya. Result kita buat menjadi rs barang agar dipersingkat. Ini adalah singkatan ya. Nah, di sini adalah header untuk codingan kita. Lalu di sini adalah untuk ngeset field di barang-barang tersebut, seperti field harga beli, harga jual, stok, dan juga stok minus. Maksudnya apa? Nah, di sini adalah field-field seperti stok, stok minimal, harga jual, harga beli, satuan, dan seterusnya. Ini adalah fieldnya ya. Nah, di sini adalah fungsi untuk koneksi database PPO, yakni database tadi yang telah saya masukkan di sini, PPO ya. Lalu setelah itu di sini kita coba scroll dulu. Setelah kita masukkan, maka akan dimasukkan ke kode barang, ke nama barang, ke satuan masing-masingnya ya, sesuai yang ada di database. Seperti contoh kode barang, maka akan dimasukkan ke sini. Di sini ada kode barang, nama barang, satuan ya, mirip. Memang nanti fungsinya ini akan untuk memasukkan data yang kita masukkan akan dilempar ke dalam atau dimasukkan ke database. Nah, ini ada fungsi untuk tambah, koreksi, dan juga hapus ya. Ini tombol-tombol di bawah ini. Lalu banyak sekali di sini. Kita cari yang penting-penting saja. Nah, di sini adalah fungsi dimana edit ya, untuk mengedit barang. Artinya update barang. Jika sudah diupdate, maka akan dimasukkan ke masing-masing tadi. Contohnya nama barang, satuan, harga jual, stok pinu, dan dimana kode barang itu. Ya kan? Setelah itu adalah tombol-tombolnya ya. Ini adalah fungsi untuk menghapus barang dan seterusnya. Lalu kita akan lanjut ke menu konsumen. Di menu konsumen ini hampir mirip seperti
form barang, dimana di form konsumen ini kita biasa melakukan definisi variabel ya, sama seperti tadi. Lalu melakukan koneksi MySQL. Lalu di sini adalah fungsi untuk membaca data ya, membaca data yang ada di dalam database. Maksudnya apa? Nanti yang data di sini itu adalah fungsinya di sini. Nah, jika kosong maka diisi kosong aja. Untuk tombol-tombolnya, tombol tambah, tombol hapus dan sebagainya ini. Lalu kita coba ke ini ya, di sini ada cmd keluar action perform. Maksudnya adalah untuk kita keluar dari pada menu ini. Nah, di sini ada untuk menyimpan data ya. Fungsi menyimpan data yang nantinya akan dimasukkan ke dalam database sesuai dengan nama daripada kolomnya. Ini ada KD barang, nama barang, satuan dan sebagainya. Lanjut ke form transaksi, di mana form transaksi ini adalah form untuk mencetak pembayaran, menotal pembayaran, mencetak pembayaran, lalu membuat nota pembayaran. Ini inisialisasi seperti tadi sama ya. Lalu di sini untuk koneksi database ini adalah menu untuk menghitung ya, menghitung total dan sebagainya. Jadi ketika kita memasukkan kodenya, lalu ini fungsi akan menghitung daripada kode barang tersebut. Nah, ini adalah membaca konsumen berdasarkan kode, ini fungsinya. Membaca barang berdasarkan kode barang. Nah, cara bacanya gimana? Codingan ini akan memilih kode barang ya dari row atau kolom barang. Nah, di sini nanti dia akan mengklik, contohnya maksudnya di sini dia akan mengklik barang. Barang apa? Contohnya di sini barang jambu. Kita lanjut ke detail barang ya dan lain-lain. Di sini banyak sekali. Untuk tombol simpan tambah seperti tadi ini bawah. Tuh, tidak kelihatan di sini tadi ada. Nah, ini tambah, simpan dan sebagainya itu di sini. Nah, kalau udah disimpan maka akan disimpan ke table dan menyimpan transaksi, nota dan sebagainya. Ini tanggal. Sini ada banyak sekali dan seterusnya. Ini ada fungsi hapus, menghapus barang ya, menghapus transaksi, item transaksi. Di sini tambah transaksi dan sebagainya. Ada banyak sekali. Di sini adalah codingan untuk melakukan koneksi ke MySQL atau ke database kita. Yang gunanya ketika kita mengkoneksikan itu nantinya kita bisa mengupdate, menghapus, menambahkan data ke database. Pertama tentunya kita perlu mengkoneksikan codingan ini dengan database. Jika sudah terkoneksi maka kita bisa berkomunikasi atau bisa melakukan aksi seperti penghapusan, penambahan, dan pengeditan data barang. Nah, terakhir di sini adalah menu penjualan. Di mana penjualan.java. Penjualan.java ini adalah mainnya. Jadi ketika kita
mengeksekusi atau menjalankan Java, maka aplikasi ini akan terjalankan. Intinya ini seperti core-nya atau intinya yang untuk menjalankan semua program ini adalah main-nya atau core-nya. Begitu saja penjelasan dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada tutur kata yang salah juga saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.